menghindari penyesalan kemudian. Kita semua mengidamkan hidup bahagia saat ini, tetap berbahagia di sisa hidup kita di dunia ini, dan bahkan akan lebih berbahagia lagi kelak di akhirat. Jadi kita inginnya bahagia itu sekarang, dan masa depan selama kita masih di dunia, dan masa depan ketika kita di akhirat. Setidak-tidaknya kita ingin hidup bahagia di akhirat yang periodenya tidak terbatas. Meskipun sekarang ketika di dunia ini kita mengalami kesengsaraan dalam sementara waktu. Kesengsaraan yang mungkin kita alami saat ini itu bisa jadi karena kesalahan kita, dan bisa jadi karena keadaan yang mungkin ada beberapa anggota masyarakat yang tidak disiplin di dalam berperilaku yang baik, berperilaku yang sesuai dengan ajaran Allah, maka situasi menyebabkan kita ini kurang bahagia. Tapi kalaupun kita itu menderita kurang bahagia pada saat ini dikarenakan keadaan sekitar kita, ya paling tidak kita punya harapan. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat itu bahagia. Kita utamakan kebahagiaan di akhirat, karena akhirat itu tidak terbatas waktunya, selama-lamanya di sana. Kalau di dunia ini, ya paling berapa hari lagi, berapa minggu lagi, atau berapa tahun lagi, kita sudah meninggalkan dunia. Jadi penderitaan itu paling sebentar saja. Gitu. Tapi kita pegang, kita usahakan di akhirat, kita pastikan, ya, mohon maaf, kepastikan itu dalam arti usaha ya. Kita tidak bisa memastikan masa depan, yang bisa memastikan itu Allah. Jadi kalau saya mengatakan memastikan, kita pastikan bahwa kita bahagia di akhirat setidaknya. Ya. Jadi, namun kita ini perlu menyadari bahwa kebahagiaan kita sekarang itu sangat erat hubungannya dengan apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan pada masa lalu. Saya ulang, keadaan kita bahagia atau tidak saat ini itu dipengaruhi satu, apa yang kita lakukan di masa lalu, dan apa yang tidak kita lakukan di masa lalu. Ya, jadi kita melakukan atau tidak melakukan itu dua-duanya berpengaruh terhadap nasib kita sekarang. Kalau kita ingin bahagia di kemudian hari, terutama di akhirat, itu akan sangat dipengaruhi apa yang kita lakukan sekarang. Jadi dengan demikian, apakah kita itu bahagia atau tidak di masa depan sangat erat hubungannya dengan usaha kita dan apa yang kita lakukan saat ini dan apa yang tidak kita lakukan saat ini. Yang kita tidak lakukan saat ini itu juga menentukannya. Misalnya saat ini korupsi. Korupsi jangan dilakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan korupsi dan yang lain-lain yang dilarang, maka insya Allah kita bahagia. Jadi kebahagiaan kita itu sangat dipengaruhi apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Oleh karena itu, keterampilan dalam mengambil keputusan apakah kita itu akan melakukan sesuatu atau tidak, itu kita harus terampil dan memahami benar. Ya. Apa hubungannya dengan keputusan? Ya, hubungannya begini, sebelum kita melakukan suatu aktivitas, kita itu mengambil keputusan dulu. Apakah kita mau pergi atau tidak, kita mau makan atau tidak, itu dipengaruhi oleh keputusan yang kita ambil. Nah, karena keputusan kita itu akan menentukan apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan, maka kita harus pandai membuat kesimpulan. Hubungan apa dengan kesimpulan? Kita itu melihat fakta-fakta, beberapa fakta-fakta, lalu terus kita mencoba menerjemahkan, mencoba menafsirkan fakta-fakta yang ada, kemudian kita
berpikir bagaimana supaya kita selamat sekarang dan selamat di masa yang akan datang dalam konteks situasi yang semacam itu. Oleh karena itu, kita mulai dari pola pikir. Kita harus melatih pola pikir yang pas dengan melihat situasi, melihat data-data, mendengarkan informasi-informasi, kita olah, kemudian kita ambil kesimpulan. Kesimpulan itu kemudian kita komitmenkan, ya, kita niatkan berupa tujuan atau berupa keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Terus kalau kita mengambil keputusannya salah, ya nanti kita salah langkah. Maka kalau kita ingin tidak salah langkah, dimulai dari pola pikir dalam rangka mengambil suatu kesimpulan, kemudian kita olah untuk mengambil suatu keputusan. Begitu sudah mengambil keputusan, kita bangun azam. Azam itu kemauan yang kuat. Kalau sudah ada azam yang kuat, kemauan yang kuat, kita mulai dengan niat. Jadi prosesnya itu kita berpikir, mengolah data dan informasi untuk mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulan kemudian menuju ke arah keputusan. Keputusan diikuti dengan azam. Azam itu kemauan yang kuat. Azam diikuti dengan niat. Niat itu melakukan sesuatu yang dicita-citakan tadi, sesuatu yang direncanakan tadi, sambil diniati tujuan kita apa. Nah, jika kita merasa telah mengambil keputusan yang salah di masa lalu, itu kita bisa menyesal sekarang ini. Kalau di masa lalu kita itu mengambil keputusan itu dengan tepat, maka kita tidak menyesal. Oleh karena itu, kalau kita ingin tidak menyesal kemudian, kita mesti pandai-pandai mengambil itu tadi, ya, pandai-pandai mengambil keputusan yang benar, dan kemudian kita kuatkan komitmen kita untuk mengejar sesuatu. Nah, penyesalan itu perasaan yang tidak enak, ya, karena ketika kita menyesal itu biasanya dibarengi dengan rasa sedih. Ya. Jadi oleh karena itu kita bisa gambarkan bahwa penyesalan adalah perasaan sedih pada seseorang yang diakibatkan dari menyalahkan diri sendiri. Ya, ada menyalahkan diri sendiri, self correction atau self criticism. Pokoknya mengkritisi atau menyalahkan diri sendiri, atau bisa juga dibilang self blaming. Blame itu menyalahkan, self blaming. Jadi saya ulang, penyesalan adalah perasaan sedih pada seseorang yang diakibatkan dari menyalahkan diri sendiri karena pada waktu yang lalu telah mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan yang terbukti berakibat buruk pada saat ini. Berakibat buruk pada diri sendiri dan pada saat ini. Dan atau sebaliknya, kita seseorang itu akan menyesal kalau dia menyadari bahwa dulu kenapa aku tidak mengambil suatu keputusan yang tepat. Karena aku tidak mengambil keputusan yang tepat, maka saya tidak melakukan suatu tindakan-tindakan yang berguna untuk saya saat ini. Karena saya tidak melakukan tindakan itu, akibatnya keadaanku sekarang ini terpuruk. Penyesalan yang paling parah itu ketika kita sudah ada di akhirat. Kenapa paling parah? Kita tidak bisa mengoreksi lagi. Nggak ada kesempatan untuk mengoreksi karena nasib kita di akhirat itu ditentukan oleh perilaku kita di dunia.
Padahal perilaku kita di dunia ini yang mempengaruhi nasib kita di akhirat. Kalau misalnya orang itu tidak beriman, terus ternyata sampai di akhirat, wah masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena tidak mau mengimani, tidak mau mempercayai adanya akhirat. Karena tidak mengimani adanya akhirat, maka dia masuk neraka. Menyesallah dia. Kenapa aku dulu mengambil keputusan untuk tidak percaya kepada hari akhir? Karena aku tidak percaya pada hari akhir, aku tidak melakukan hal-hal yang membahagiakan aku saat ini. Penyesalan yang di akhirat itu tidak ada gunanya karena kita tidak bisa melakukan koreksi. Ya. Nah, kesedihan yang diakibatkan oleh penyesalan ini akan menjadi lebih berat jika seseorang menyadari bahwa semua yang terjadi tidak akan bisa diubah lagi. Dan dia tidak bisa lagi mengulangi keadaan masa lalu, sehingga dia merasa putus asa. Nah, menjadi lebih berat karena rasa sedih ditambah dengan putus asa. Orang yang putus asa itu tidak punya harapan baik. Hopeless. Dan bahkan merasa tidak akan ada yang bisa menolong. Helpless. Jadi, orang putus asa itu hopeless dan helpless. Wah, itu udah mentok itu. Kalau kita masih hidup di dunia, orang yang hopeless dan helpless itu tidak ada yang diinginkan kecuali bunuh diri. Kepenginnya hanya ingin mati aja. Nah, kalau di akhirat nggak mati-mati. Jadi sudah sedih, putus asa, terus tapi tidak mati-mati. Itu kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Orang-orang kafir itu ya'is itu berputus asa. Kemudian karena Allah itu menginginkan kita hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat, maka Allah memperingatkan kita agar kita tidak pernah menyesal di hari kemudian. Allah memperingatkannya, jangan sampai kamu menyesal kemudian ya, gitu. Nah, caranya gimana? Dengan cara menggunakan akal pikiran kita dengan baik untuk mengambil keputusan yang benar dan melaksanakan keputusan itu dengan baik. Coba peringatan Allah, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr. Dan berilah peringatan kepada mereka yaumal asr, yaumal hasrah. Yaumal, namanya saja hari itu atau masa itu adalah masa penyesalan. Yaumal hasrah, hari penyesalan. Tentu ini bagi orang-orang yang salah langkah ketika berada di dunia. Mereka menyesal idz qudiyal amr, ketika diambil keputusan tentang segala urusan. Jadi kita akan menghadapi pengadilan dan nanti akan diputuskan. Kalau di dunia dibawa ke pengadilan, terus hakimnya mengambil keputusan, pertimbangan sana sini, kemudian diputuskan apakah masuk penjara atau tidak. Kalau di sana diputuskan masuk surga atau masuk neraka. Tapi keputusan di sana tidak bisa salah, ya. Keputusan di sana itu tidak bisa salah. Bandingkan kalau di dunia. Di dunia ini, di Indonesia pun, orang yang salah bisa masuk penjara, orang yang tidak salah, orang yang salah bisa bebas dari penjara, orang yang tidak salah bisa masuk penjara. Itu liku-likunya macam-macam. Ya. Ada kasus kecil misalnya, saya diceritain oleh seorang jaksa. Jaksa itu kan pada tahapan kedua untuk proses peradilan. Tahap pertama itu di polisi. Polisilah yang mengolah apakah seseorang itu salah atau tidak dengan bukti-bukti. Nah, kalau polisi ini kurang ilmu, dia bisa tidak memasukkan unsur yang seharusnya masuk, atau bisa juga karena polisinya mata duitan.
siapa yang nyogok kemudian diringankan. Ya. Kita tidak menuduh. Jadi kalau polisi salah, bisa karena disogok oleh pihak tertentu, bisa juga karena ketidaktahuan. Ya. Misalnya ada jaksa yang melihat BAP dari polisi. Wah, kalau ini materi laporan dari polisi ini sudah lengkap ini, bukti-buktinya juga sudah ada. Tapi ada hal-hal yang tidak dimasukkan di situ. Padahal yang tidak dimasukkan itu akan menentukan dia bersalah atau tidak. Terus kemudian jaksa punya kesempatan ketemu dengan yang berurusan, ya. Itu yang menyidik kan polisi. Jaksa tidak bisa menyidik lagi, ya. Tapi dia hanya mencocokkan bahwa laporan polisi ini sudah benar atau tidak, atau sudah lengkap atau belum. Dia lihat, loh, kok ada sesuatu yang seharusnya masuk, tidak masuk di sini. Kemudian pesan, Pak, saya tidak bisa mengambil keputusan. Nanti yang saya ajukan kepada hakim, Bapak bersalah karena alasannya ini semua ada di laporan polisi. Tapi Bapak bisa bebas kalau Bapak menunjukkan bukti kepada hakim. Benar, kepada hakim ditunjukkan bukti. Ternyata bukti itu pernah ditawarkan kepada polisi, tapi polisi selalu menolak. Nggak usah. Padahal itu sangat menentukan dia bersalah atau tidak. Benar, ketika dia sodorkan kepada hakim, nah kalau seperti ini ya bebas, dia nggak melanggar suatu apapun, bebas. Ya. Saya hanya mau menunjukkan bahwa di dunia proses pengadilan itu bisa salah, tapi kalau di akhirat tidak bisa salah. Oleh karena itu kita tidak bisa main-main dalam menghadapi pengadilan di akhirat. Saya teruskan bahwa sebenarnya kelak di akhirat itu semua orang, baik dia orang yang berperilaku baik atau jahat, akan merasa menyesal. Jadi penyesalan itu tidak hanya dikemukakan oleh orang yang jahat. Orang baik pun juga menyesal. Tapi penyesalan bagi orang baik itu tidak menyebabkannya bersedih. Sedangkan bagi orang yang jahat, penyesalannya itu akan menyebabkan dia bersedih dan bahkan bisa putus asa. Bagaimana dua-duanya kok bisa menyesal? Nah, Rasulullah mengemukakan ini. Ma min ahadin yamutu illa nadim. Tidak ada seseorang pun yang mati kecuali dia menyesal. Kalau para sahabat bertanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Penyesalannya apa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, in kana muhsinan nadima alla yakuna izdada, wa in kana musian nadima alla yakuna naza'a. Kalau dia orang baik, dia menyesal. Kenapa aku tidak memperbanyak kebaikanku? Misalnya sedekah. Wah, ternyata sedekahku itu pahalanya besar sekali sehingga aku tertolong. Kenapa aku tidak memperbanyak sedekahku? Kalau aku memperbanyak, aku bukan hanya tertolong terhindar dari neraka, tapi aku sekaligus di surga di tempat yang lebih terhormat. Misalnya lagi, orang yang rajin ke masjid, ya. Ke masjid, kemudian dia rumahnya jauh dari masjid. Terus, aku kepengen dekat masjid, biar gampang. Terus dia pindah rumahnya di tempat yang sangat dekat dengan masjid, sehingga berjalan itu paling nggak sampai 2 menit gitu. Ternyata ketika di akhirat, langkahku dari rumah ke masjid itu ada nilainya. Gara-gara aku pindah ke dekat masjid, langkahku menjadi pendek. Seandainya aku tetap di tempat yang jauh,
langkahku itu akan menolong aku, akan memperbaiki nasibku. Tapi yang semacam itu kan tidak membuat dia putus asa, ya, menyesal gitu aja. Kenapa tidak yang lebih enak lagi, lebih nyaman lagi di surganya. Nah, kalau orang yang berbuat buruk, wa in kana musian, kalau dia orang yang berbuat buruk, dia menyesal, kenapa aku dulu tidak meninggalkan atau tidak menjauhi perbuatan itu. Aku tetap melakukan itu. Bahkan aku sering-sering melakukan itu. Nah, itu menyesal sekali. Ya. Nah, di antara para penyesal, ada orang-orang yang menyesal karena ketidakpedulian mereka terhadap nasib kehidupan mereka di akhirat. Jadi, kita mesti harus peduli akan nasib kita di akhirat. Nah, orang yang tidak peduli kehidupan di akhirat itu bisa dikarenakan tidak percaya. Alah, kita mati ya sudah. Bagaimana mau bangkit lagi? Sudah mati ya sudah, nggak bisa hidup lagi. Terus kalau ada orang bilang mati nanti akan dihidupkan kembali. Alah, orang yang bilang nanti dihidupkan kembali dia juga tidak bisa membuktikan kok. Dan dia belum pernah membuktikan. Ya iyalah, ini bahwa besok kita dibangkitkan, kelak kita dibangkitkan kembali, itu tidak mungkin kita bisa membuktikan secara empiris. Karena kalau kita membuktikan secara empiris, kita mesti mati dulu, dan nanti pada saatnya kita dibangkitkan baru tahu. Sudah kasep kalau seperti itu. Maka kita harus meyakini bahwa kelak kita akan dibangkitkan kembali. Jadi kalau kita ingin meyakini sesuatu di masa yang akan datang, kita tidak bisa menggunakan keyakinan kebenaran secara empiris yang di dalam Al-Quran disebutnya hakul yakin. Itu kalau menunggu sampai hakul yakin sulit, atau tidak usah sampai hakul yakin, ainal yakin saja. Ainal yakin itu keyakinan yang dibuktikan dengan melihat sendiri atau merasakan sendiri dengan indranya. Itu ainal yakin. Ain itu mata, yakin keyakinan. Keyakinan yang didasari penglihatan atau pengamatan indera. Kita jangan menunggu bukti empiris. Kita usahakan meyakini masa depan itu dengan ilmu. Kita dengan ilmu, kita bisa menggunakan analogi-analogi dari bukti-bukti yang sudah ada. Misalnya, tanah itu karena kering berbulan-bulan, tidak ada hujan, mati semuanya. Dan bibit-bibit itu seolah-olah juga sudah kering semuanya. Tapi begitu ada hujan, tumbuh lagi tanaman-tanaman itu. Bahkan di genangan-genangan air itu nanti akan ada ikan. Dari mana itu ikannya? Padahal waktu kering itu semuanya mati. Nah, kalau Allah itu bisa menghidupkan yang mati seperti itu, seperti ikan, tanaman, ya bisa saja Allah itu menghidupkan kita kembali. Nah, jadi kita tidak usah melihat bukti dengan mata atau dengan menyaksikan sendiri, tapi melihat dengan kenyataan-kenyataan di sekitar kita. Nah, kenyataan-kenyataan di sekitar kita itu kita buat kiasan, ya, analogi. Dengan kalau kita memahami itu, lalu akhirnya kita bisa meyakini, aku yakin. Ya. Nah, kalau Allah bisa membuat dari tidak ada menjadi ada, tentu kalau Allah membuat ada dari ada, ya, menjadi hidup dari mati, yang asalnya juga hidup. Oh, gampang, ya. Gampang. Jadi menghidupkan yang sudah mati itu lebih gampang dibanding dengan menghidupkan dari yang tidak ada. Tidak ada kemudian ada dan hidup. Oh, itu lebih gampang karena itu lebih sulit karena apa? Materinya nggak ada. Materi yang dipakai untuk membuat nggak ada. Tapi kalau
sudah mati kemudian dihidupkan kembali, materinya ada. Kalau materinya ada ya lebih gampang. Cuma mohon maaf tadi saya mengatakan lebih sulit yang dari tidak ada menjadi ada. Itu ukuran manusia. Ukuran manusia kalau seperti itu lebih sulit. Kalau bagi Allah tidak ada yang lebih sulit. Semua gampang. Nah, jadi kalau saya tadi mengatakan tentu menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada itu lebih sulit daripada menciptakan yang sudah ada menjadi ada lagi. Nah, itu pakai bahasa manusia. Untuk kita yang ini lebih sulit. Tapi kalau untuk Allah tidak ada yang lebih sulit. Ya. Juga kalau tidak ada yang lebih sulit berarti tidak ada yang lebih gampang. Karena kalau dibilang lebih gampang berarti ada yang di bawahnya itu. Padahal Allah itu tidak terpengaruh oleh kesulitan. Kalau Allah terpengaruh kesulitan, berarti Allah lemah. Allah tidak maha suci. Ya. Karena itu, mari kita yakini masa depan, terutama di akhirat. Ya. Saya ulang bahwa di antara para penyesal itu ada orang-orang yang menyesal karena ketidakpedulian mereka terhadap nasib kehidupan mereka di akhirat, sehingga mereka tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun kebahagiaan mereka sendiri di akhirat. Allah menginformasikan kepada kita, waqtaraba al-wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalalah mata orang-orang yang kafir. Mereka menyesal. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ini ucapan penyesalan. Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam keadaan kelalaian tentang itu. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Nah, jadi kata kunci di sini kenapa tidak menyiapkan diri untuk kebahagiaan di akhirat, karena lalai. Ya, lalai itu penyebabnya macam-macam. Bisa karena tidak tahu, tidak punya ilmunya. Nah, kalau karena tidak tahu, berarti obatnya apa? Belajar, sering ngaji, sering baca buku mengenai kehidupan akhirat. Nah, itu kalau kelalaian disebabkan karena ketidaktahuan. Bisa juga kelalaian itu karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang kurang penting. Misalnya, mohon maaf saya mengatakan yang kurang penting. Banyak orang yang sibuk sekali untuk mencari penghasilan. Padahal bagi orang-orang itu penghasilannya itu sudah cukup. Tapi kepengennya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Nah, padahal untuk mencari tambahan penghasilan itu kan harus ada tambahan effort, tambahan usaha. Tambahan usaha itu kan harus ada tambahan pekerjaan, tambahan pikiran, dan tambahan waktu. Itu bisa menyebabkan lalai. Waktunya sholat, wah lupa aku. Karena tenaganya lagi sibuk mengurusi itu, pikirannya memikirkan tentang bagaimana kelanjutan ini, misalnya bagaimana mengirim barang supaya tepat waktu, ya, dan sebagainya. Nah, terus juga waktunya juga habis untuk itu. Oleh karena itu, kita kalau bekerja, kita usahakan proporsional. Proporsional itu hitungannya begini. Hal-hal yang wajib jangan sampai tertinggal gara-gara kita terlalu sibuk melakukan sesuatu. Silakan sibuk, tetapi kasih porsi. Porsi misalnya, kerja ya kerja, tapi porsinya dibatasi. Sampai jam tertentu aku sholat zuhur, sampai jam tertentu aku sholat asar, dan sebagainya. Pada saat-saat tertentu aku harus membangun kerukunan rumah tangga, memberi perhatian yang cukup kepada istri, kepada anak-anak, membimbing mereka dan sebagainya. Yang semuanya itu membutuhkan porsi-porsi yang cukup. Kalau semua waktunya dihabiskan untuk cari penghasilan, nanti porsi-porsi yang itu tidak kebagian.
Oleh karena itu kita mesti proporsional. Nah, tapi aku ingin penghasilan yang lebih banyak, karena kalau tidak tambah lagi, tidak tambah banyak, nggak cukup. Caranya bukan menghabiskan waktu, tetapi tingkatkan efisiensi. Kalau biasanya satu hari mendapatkan hasil 100.000, kita tingkatkan. Bagaimana supaya lama-lama menjadi 100.000 itu cukup kerja setengah hari. Tapi lama-lama, bagaimana 1 jam sudah bisa dapat 1 juta, misalnya. Jadi bukan waktunya diperbanyak, tetapi efisiensi yang ditingkatkan, produktivitas yang ditingkatkan. Nah, sehingga waktu yang kita alokasikan untuk mencari penghasilan itu tidak mengambil waktu yang harusnya kita alokasikan untuk sholat, untuk memperhatikan pendidikan anak, dan sebagainya. Ya. Dan juga ada, itu tadi karena kelalaian. Juga ada yang menyesal, yaitu orang yang menyesal dengan cara lain lagi, yaitu orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan lagi di hari kiamat untuk diminta pertanggungjawaban. Tidak percaya bahwa besok itu akan ada pertanggungjawaban. Tidak percaya itu tidak cukup saya ulang, mempercayai hari kebangkitan dan hari pengadilan itu tidak cukup hanya diucapkan. Kamu percaya nggak dengan adanya hari kiamat? Oh, percaya. Nggak cukup dengan kata-kata. Harus dibuktikan dengan action, dengan tindakan. Kalau dia bilang percaya, tapi kelakuannya tidak mendukung itu, ya itu namanya tidak percaya. Bahasa tubuh itu lebih jelas, lebih fasih daripada bahasa lisan. Misalnya, ini mohon maaf ini karena situasi di negara kita ini korupsi makin merajalela ya. Ada teman yang mengatakan saya ini seringkali sih ngomong korupsi. Ya karena ini fenomena yang sekarang ini lagi ada di mana-mana. Nah itu kalau orang masih mau korupsi, dia mengatakan beriman kepada hari akhir, itu bohong. Karena kalau dia mengimani hari akhir, pasti dia mengimani bahwa perilaku dia akan diminta pertanggungjawaban. Kalau dia berperilaku semena-mena, antara lain misalnya mencuri, korupsi, menipu, atau mendolimi orang dan sebagainya, orang tidak salah didolimi. Nah itu berarti dia tidak meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya, itu mereka tidak yakin. Kalau ngomong aku percaya hari akhir, alah bohong. Nah karena tidak mempercayainya itu, mereka lalu berperilaku suka-suka, sesuka hati mereka, tidak peduli tindakan mereka dilarang oleh Allah atau tidak. Nah karena itu, karena mereka tidak peduli, berperilaku semena-mena atau seenaknya sendiri, mereka lalu banyak menanggung dosa dan mereka kelak akan masuk dan tinggal di neraka. Nah, menyesal saat itu sudah tidak ada gunanya lagi, sudah tidak bisa menolong mereka. Ya, qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh merugi orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan dengan Allah, menghadap Allah besok. Hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtah, sampai ketika hari kehancuran itu tiba dengan mendadak, mereka mengatakan penyesalannya. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Aduh, menyesal aku, menyesal kami tidak melakukan sesuatu yang seharusnya. Dalam bahasa Arab itu ini ada arti yang istimewa untuk kata ini, farrata. Kalau ditambah tasdid di tengahnya, farrata, itu tidak melakukan apa yang seharusnya. Tapi kalau afrata, melakukan melebihi apa yang seharusnya. Jadi
kita melakukan sesuatu yang melebihi dari yang seharusnya tidak boleh, kurang dari yang seharusnya juga tidak boleh. Kita mesti berusaha untuk melakukannya pas, ya. Termasuk sedekah. Sedekah itu berlebihan juga tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Ya. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Akibatnya mereka itu membawa dosa di atas punggung mereka. Di atas punggung ini tentu kiasan. Kalau ini diartikan letterlek berarti dosa itu berupa benda yang besar, banyak dan berat terus ditaruh di punggung. Itu kias. Artinya mereka akan menanggung dosa itu karena akibat dari dosa itu bisa bukan berupa benda yang dibawa tetapi berupa api. Ada api di mana-mana. Terus selalu dia kepanasan. Itu tidak digendong. Alasa amayazirun. Betapa buruknya dosa-dosa mereka itu. Nah, setelah membuktikan kebenaran adanya hari pembalasan, mestinya mereka minta orang-orang menyesal, maksud saya itu. Jadi orang-orang yang menyesal kenapa dulu melakukan pelanggaran atau kenapa dulu tidak melakukan kewajiban. Mereka itu lalu minta ingin dikembalikan lagi ke dunia. Dan mereka berjanji tidak lagi mendustakan Allah. Misalnya, Tuhan kembalikanlah aku ke dunia. Aku akan mengimani Engkau. Tuhan kembalikanlah aku ke dunia lagi. Aku akan membayar zakat seperti yang seharusnya. Nggak mungkin. Dunianya sudah hancur kok. Ya, dunianya akan hancur. Orang-orangnya sudah mati semua yang tinggal di dunia. Jadi kalau dikembalikan ke dunia, tempatnya nggak ada. Itu sudah tidak mungkin. Terus juga misalnya kalau mau membayar zakat, kepada siapa? Terus harta yang dibayarkan zakat mana? Semua materi itu hancur. Harta itu kan materi. Ya, apakah itu berupa emas atau berupa uang, itu kan materi. Hancur semuanya. Jadi mau kembali ke dunia, tidak ada barangnya. Udah begitu, keluar dari daerah situ juga tidak mungkin. Jadi double-double tidak mungkinnya. Nah, lalu mereka ya bisanya menyesal saja. Ini ungkapan penyesalan lagi. Walau taro idh wuqifu 'alan nar. Seandainya mereka itu mengetahui ketika mereka itu berada di neraka. Faqalu, lalu mereka berkata, ya laitana. Ya laitana ini ekspresi penyesalan. Celaka kami. Seandainya kami ini dikembalikan lagi ke dunia. Wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kita menjadi orang-orang yang mukmin. Aku mohon dikembalikan, nggak mungkin, ya nggak mungkin. Jadi penyesalan saat itu tidak ada gunanya. Mereka yang menyesal mengemukakan alasan bahwa mereka tidak sempat berbuat baik itu karena umur mereka pendek. Tuhan, saya tidak sempat melakukan itu, umur saya kan pendek. Ada yang misalnya, umur saya kan hanya 40 tahun, umur saya kan hanya 20 tahun. Itu dibantah oleh Allah. Wahum yastarihuna fiha. Mereka berteriak-teriak di neraka. Jadi udah ada gemuruh api, ada keributan orang yang teriak-teriak. Mereka minta kepada Tuhan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuhan, kembalikan kami ke dunia supaya kami mempunyai kesempatan untuk berbuat soleh, berbuat yang baik, yang dulu kami tidak melakukannya. Jadi kami tidak sempat karena umur kami pendek. Dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma tadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah memberi kamu umur yang sama dengan orang lain itu bisa menggunakan waktu yang sama untuk selalu mengingat kepada Allah. Selalu mengingat kepada Allah itu ya kalau udah waktunya disuruh sholat, ingat kepada Allah. Oh,
Allah menyuruh aku sholat. Pada saat Allah misalnya punya istri, punya anak, kemudian mau memberi nafkah, karena apa? Ingat kepada Allah. Aku ditugasi oleh Allah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Ini bahwa suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anak ini jumlahnya banyak ya. Kalau saya mendengar itu, kasihan ini banyak wanita yang tidak diberi belanja oleh suaminya. Ada yang suaminya tidak mau kerja sehingga tidak bisa memberi uang belanja. Ada yang pelit, jadi duitnya itu hanya untuk kesenangan sendiri. Istrinya suruh kerja sendiri. Ya. Saya punya teman, sudah lama saya tidak ketemu. Dia bekerja, punya penghasilan, istrinya sama sekali tidak pernah diberi uang belanja. Istrinya harus kerja sendiri. Harus kerja sendiri untuk membiayai makan untuk keluarga, termasuk untuk suaminya. Jadi saya tanya, dia asalnya cerita sih, dia sama sekali tidak kasih belanja, enggak. Terus duitnya untuk apa? Nggak tahu tuh, duitnya untuk main saham, untuk apa kesenangan dia begitu. Yang saya heran, dia itu sekolahnya di Mesir, tapi yang asumsinya kan kalau sekolah di Mesir itu sekolah agama, tapi kok kelakuannya begitu. Nah, untung istrinya ini pintar bahasa Arab yang bisa bekerja di sekolahan negara Arab, sekolah negara Arab yang ada di Indonesia. Nah, itu bayarannya kan falas, gitu kan, uang tidak harus dolar ya, tapi mata uang asing yang nilainya lebih stabil. Nah ini Allah menegur, kamu kan aku kasih umur sama dengan orang itu. Misalnya, Tuhan, aku ini umurku kan pendek, belum bisa baca Quran. Umurmu berapa? 20 tahun. Itu lihat tuh, ada orang yang umurnya baru 18 tahun sudah hafal Quran, misalnya. Jadi selalu ada perbandingan orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Wajah aku nadhir, padahal ada orang yang mau memberi peringatan kepada kamu, cuma kamu tidak mau peduli. Fadhuqu fama lidzalimin min nasir. Ya udah, rasakan sendiri saja kehidupan di neraka ini, dan orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong. Yang akan mendapatkan pertolongan hanyalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus. Pertolongan di akhirat itu namanya syafaat, pertolongan. Nah, orang-orang seperti itu tuh menyesal. Karena apa? Kenapa kok saya dulu tidak menggunakan akalku? Banyak orang itu beragama itu hanya ikut-ikutan. Ya, misalnya manusia kok disembah, itu kan ikut-ikutan aja. Patung disembah, ya ikut-ikutan aja. Ada menyembah matahari, itu ikut-ikutan saja. Tidak mau menggunakan akal kritisnya. Gitu. Orang mengatakan, Tuhan punya anak. Kok mau percaya? Bagaimana mungkin Tuhan bisa punya anak? Dia malas mikir. Malas mikir itu berarti tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk belajar. Nah, oleh karena itu mereka nanti akan menyesal. Kenapa dulu aku tidak menggunakan akal sehatku? Padahal teman-temanku banyak yang belajar Al-Quran, tapi aku tidak mau ikut. Banyak teman-teman yang belajar mempelajari apa yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad, tapi aku nggak pernah ikut dan sebagainya. Mereka menyesali diri. Mengapa dulu tidak mau mendengarkan nasihat orang lain? Nah, mendengarkan nasihat itu juga butuh akal. Jadi mereka masuk neraka karena tidak mau memanfaatkan akal dengan baik dan tidak mau mendengarkan nasihat. Tadi di bagian depan saya mengatakan bahwa kita harus terampil di dalam mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan. Itu kan pakai akal. Nah, kalau kita tidak melatih dengan baik, ya kita tidak akan bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Nah, ini ada
keluhan orang yang berada di neraka sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, seandainya dulu kami mau mendengarkan nasihat orang lain, atau kami mau mencerna dengan baik, menggunakan akal dengan baik, tentu kami tidak akan masuk ke surga. Kami tidak akan menjadi penghuni surga. Nah, itu artinya untuk beragama itu kita butuh berpikir. Banyak orang beragama tidak berpikir, ya udah katanya begitu. Terus kalau membahas sesuatu yang sensitif, dibilangnya tabu, jangan ngomong itu, jangan tanya itu. Kalau ada orang bertanya, kenapa sih Tuhan punya anak gitu? Tabu, nggak boleh tanya. Ya, itu kan mematikan pikiran. Pikirannya nggak boleh dipakai. Dibilang tabu. Orang Islam nggak ada tabu. Ya. Misalnya membahas kematian itu nggak ada tabu. Tapi banyak orang yang jangan mau ngomong kematian. Nanti kita benar-benar mati begitu. Enggak, orang Islam harus mau membahas seandainya saya mati maka begini-begini. Karena kalau tidak mau membahas tentang kematian, kita tidak bisa menyusun contingency plan, rencana darurat, rencana yang kita lakukan manakala kita sedang dalam keadaan darurat. Misalnya kalau saya mati, darurat yang ada adalah bahwa nanti kalian tidak mempunyai sumber penghasilan. Oleh karena itu caranya begini. Nah, itu bisa membahas begitu kalau kita itu tidak menganggap tabu. Ya. Tapi banyak orang yang dibilang tabu, terus nggak berani bahas itu. Masalahnya sendiri itu tidak mau menggunakan akalnya. Ada juga orang yang menyesal itu karena ternyata mereka salah memilih teman. Mereka suka berteman kepada orang yang suka menghabiskan waktu. Ya sukanya jalan-jalan yang nggak ada gunanya, sukanya kumpul-kumpul, ngerumpi, bukan diskusi, ngerumpi, beda, ngerumpi dan diskusi beda. Terus nyanyi itu kadang-kadang ya kalau diperlukan, misalnya akan ada acara terus nyanyi, tapi nggak usah kita itu menghabiskan waktu untuk nyanyi terus begitu. Itu menghamburkan waktu. Kan kita itu harus makin hari makin efisien. Kalau kita pakai untuk kegiatan yang tidak berguna atau kurang berguna, itu nanti umur kita sayang. Ya. Kita sayang umur kita itu pendek, tapi tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi karena salah memilih teman, lalu ikut-ikutan dengan teman itu, akhirnya waktunya habis, dia tidak sempat mempersiapkan diri. Penyesalannya gini, ya wailata laitani, celaka besarlah kami, sekiranya aku dulu, celakalah kami sekarang, seandainya aku dulu. Itu ucapan orang menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, seandainya dulu aku tidak berteman sama orang itu. Terus laqad adallani 'anil dzikr, mereka membuat kami sesat sehingga kami tidak ingat kepada Allah. Ba'da idz ja'ani, setelah peringatan dari Allah itu datang kepadaku. Jadi sudah pernah pergi ngaji, tahu harus rajin sholat 5 kali begitu, tapi karena bergaul dengan orang-orang yang tidak mempedulikan sholat, terus hilang sholatnya. Oleh karena itu kalau kita bergaul, kita pilih teman-teman yang memperhatikan sholat. Ya, saya pernah mengikuti kegiatan mahasiswa, terus saya pikir, panitianya, pengurusnya semua orang-orang Islam. Aku ikut ternyata tidak ada jadwal sholat. Itu jalan ke bukit, ke gunung-gunung itu, jalan terus, nggak ada jadwal sholat. Sehingga kalau mau sholat itu nanti akan ketinggalan. Padahal kalau ketinggalan itu bisa nyasar gitu. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Setan itu nggak peduli setelah menyesatkan orang, terus ketika orang yang disesatkan itu celaka, ya udah merasain sendiri. Itu kelakuannya setan. Coba lihat kalau orang yang misalnya bergaul dengan teman yang korupsi,
Terus bergaul dengan mereka itu kan lalu terus juga diajak-ajak, ayo kamu melakukan ini, aku melakukan ini, karena korupsi itu kan harus kerjasama beberapa orang. Terus dia ikut-ikutan. Nanti coba yang korupsi 10 orang, terus yang ketangkep 1 orang masuk penjara, yang tidak ketangkep kan tidak peduli. Terus bilangnya ya udah nasibnya dia begitu, nasib. Jadi kenapa bilang nasib? Ya semua orang korupsi, tapi tidak semua orang ketangkep. Itu yang ketangkep itu nasib. Oh, kok begitu? Itu berarti dia tidak peduli bahwa korupsi itu haram, ya. Jadi penyesalan itu bisa muncul karena salah pilih teman. Mereka juga menyesal karena mereka tidak mengambil kesempatan untuk mengikuti cara hidup Nabi Muhammad. Karena mereka mengikuti teman yang perilakunya seenaknya sendiri, lalu tidak mengikuti perilaku yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Nah, mereka tidak mau berkawan dengan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Nabi. Nah, Allah memberikan gambaran wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim itu gigit jari. Menggigit dua tangannya. Jadi, orang menggigit jari itu artinya kan apa itu? Ya menyesal, kecewa, menyesal dan kecewa. Aduhai kiranya aku mengambil jalan bersama dengan Rasulullah begitu. Seandainya aku dulu mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kira-kira begitu. Ada lagi yang menyesal itu karena salah memilih pemimpin. Hati-hati, salah memilih pemimpin. Ini sebentar lagi ada pemilu. Ya. Salah memilih pemimpin itu juga bisa celaka. Ya. Saya tidak ngomong partai, ya. Saya tidak ngomong partai, tidak ngomong siapa namanya. Yang kita ngomongin perilaku, ya. Ada juga yang menyesali diri karena mereka setelah salah memilih pemimpin sehingga mereka harus mengikuti pemimpinnya untuk berbuat jahat. Berbuat jahat apa? Ya antara lain untuk korupsi. Coba deh, kalau orang itu mendapatkan jabatan, itu kan nanti ada pesan. Itu ada proyek nilainya sekian, maka kamu harus bisa menyisihkan sekian persen. Untuk siapa? Ya untuk kegiatan politik. Nah, saya mengatakan kegiatan politik karena kalau saya bilang untuk disetor ke partai, saya bisa dituduh. Untuk kegiatan politik. Nah, caranya bagaimana? Pokoknya untuk kegiatan politik. Itu kegiatan politik kan antara lain untuk kampanye yang biayanya banyak sekali. Terus supaya bisa dapat duit itu, maka pejabat-pejabat tertentu suruh mengambil dari anggaran. Kalau dari DPR yang saya tahu misalnya, sekian persen dari gaji itu disetorkan kepada partai. Nah kalau gaji itu halal lah, ya. Gaji itu halal, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dari proyek itu harus disisihkan sekian persen, itu maling itu. Ya. Atau juga karena mengikuti pemimpin yang zalim, anggaplah zalim, maka orang zalim itu pasti tidak suka dengan orang Islam. Karena apa? Islam kan melarang zalim. Maka orang yang zalim pasti tidak suka sama orang Islam. Misalnya, orang zalim itu mau berjudi atau setidaknya menerima setoran dari bandar judi. Nah, Islam itu melarang perjudian. Maka mereka menganggap orang Islam ini menghambat. Maka mereka tidak suka kepada Islam. Ya. Jadi yang paling menghambat Islam adalah orang-orang yang durhaka. Karena durhaka itu melanggar ketentuan-ketentuan dalam Islam. Dan karena itu melanggar, maka mereka tidak suka kalau diperingatkan oleh orang-orang Islam. Maka mereka memusuhi orang Islam. Mereka hanya baik kepada orang Islam ketika mau mengemis suara. Ya. Mau minta suara, pilih aku dong. Nah kadang-kadang mengemisnya itu dengan cokokan. Kasih 100.000, pilih aku. Nah, itu
Kemudian akhirnya salah milih pemimpin, karena yang nyogok itu berarti sudah punya perhitungan bahwa duitku yang aku keluarkan untuk bagi-bagi sembako itu nanti akan kembali kalau aku menjabat. Padahal gajinya itu tidak mungkin bisa mengembalikan itu. Nah, tapi kalau dia yakin nanti akan bisa bayar kembali, oh berarti dari maling, dari mencuri, dari korupsi. Nah, kalau ada orang misalnya atau kita memilih calon pemimpin yang suka bagi-bagi duit, nah itu orang jahat, nggak usah dipilih, gitu. Karena nanti akan menyesal. Apalagi kalau mengikuti pemimpin itu sampai masuk organisasinya dia, wah kita akan dipaksa. Ya. Menyesalnya, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, Tuhan, kami dulu mentaati pimpinan-pimpinan kami dan pembesar-pembesar kami, sehingga mereka itu menyesatkan kami, memelencengkan jalan kami. Rabbana atihim dhi'faini minal adzab. Lalu dendam mereka muncul. Tuhan, siksalah mereka, pemimpin-pemimpin kami itu dengan siksaan yang double, dhi'fain, 2 kali lipat. Wal anhum la'nan kabira, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Nah, mohon maaf ini ternyata saya terlalu banyak komentar. Waktunya sudah jam 6:30, saya akan lebih cepat ya. Nah, orang-orang yang menyesal itu sudah bersedih karena menyesali perbuatannya sendiri. Penderitaan mereka bertambah lagi dengan rasa sakit hati. Rasa sakit hati pada pimpinan tadi. Oh, gara-gara orang itu ada di Al-Quran disebutkan. Orang yang masuk neraka duluan kan yang banyak dosanya. Pimpinan dan pengikutnya yang zalim, maksud saya. Pimpinan yang zalim dan pengikutnya yang ikutan zalim. Mana yang lebih duluan masuk neraka? Pimpinannya. Nah, ketika pimpinan itu sudah masuk, terus belakangan masuk anak buahnya. Orang buahnya bilang, oh, Tuhan, itu mereka yang menyesatkan kami dulu. Gandakan siksaan untuk mereka. Jadi besok di neraka itu saling mengutuk. Nah, terus kalau mereka disuruh bertanggung jawab, gara-gara kamu tanggung jawab dong. Ya, gimana mau tanggung jawab? Mereka mesti nggak bisa bertanggung jawab. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Pada hari kiamat itu nanti orang-orang yang diikuti, artinya pemimpin mereka, itu cuci tangan, melepaskan diri dari orang-orang yang mengikutinya, anak buahnya, dan mereka menyaksikan dan merasakan siksaan di neraka. Wa taqatta'at bihimul asbab. Hubungan antara mereka itu putus. Apakah hubungan sebagai kakak dan adik, atau hubungan antara ketua dan sekjen, atau hubungan antara presiden dan menteri, nggak ada. Ya. Jadi wa taqatta'at bihimul asbab. Semua hubungan-hubungan itu putus, nggak ada kaitannya lagi, ya, karena semua harus bertanggung jawab.